Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahul azim. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga, atas limpahan kasih sayang-Nya kepada kita yang tidak pernah ternilai, atas segala kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka sungguh sekiranya kita menghitung rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, tentulah tidak sanggup kita menghitungnya. Oleh karenanya, marilah senantiasa kita selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita adalah Allah yang telah mengaturnya, dan Allah jualah yang telah menunjuki kita kepada jalan yang benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memberikan apa yang beliau miliki, telah mengorbankan apapun yang beliau miliki agar agama ini tegak, agar Islam ini tersampaikan kepada seluruh penjuru alam. Karena beliau adalah rahmat bagi semesta alam, adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, yang mana pada zaman-zaman terdahulu setiap kesalahan terkadang baru mendapat ampunan adalah dengan membunuh diri masing-masing. Tetapi dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan bagi hukum-hukum syarak yang telah Allah tetapkan, dan ini merupakan rahmat yang tidak terhingga kepada kita, yang mana setiap kesalahan yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan, jalan taubatnya telah Allah ubah adalah demi kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah sama-sama kinantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita meminta tabarruk beliau, kita mengharapkan syafaat beliau, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang juga telah berkorban banyak, yang telah memberikan segala yang beliau miliki untuk Rasulullah memperjuangkan agama ini. Bagaimana kita tahu
bahwa seorang wanita terkaya di kota Mekah yang bernama Sayyidati Khadijah, yang beliau adalah termasyhur dengan kekayaannya, seorang pengusaha, seorang jutawan, sehingga untuk agama Allah beliau berkorban segala-galanya, sampai-sampai ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin, karena segala yang beliau miliki telah beliau serahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menginfakkan segala yang beliau miliki untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, beliau adalah seorang ummul mukminin yang pernah berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya perjuangan ini masih memerlukan pertolonganku, masih memerlukan bantuanku, masih memerlukan apa yang aku miliki, ya Rasulullah, sekiranya jasadku masih bisa engkau gunakan untuk menyeberangi danau, untuk menyeberangi lautan, maka gunakan jasadku ya Rasulullah." Begitulah seorang ummul mukminin yang telah menafkahkan seluruh hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagian contoh daripada sahabat-sahabat yang lain dan pejuang-pejuang Islam yang lainnya. Doa restu kita kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin ila yaumiddin, dan ulama-ulama akhir zaman yang masih bersama kita, yang terus berjuang tegaknya agama ini, yang terus berkorban di tengah guncangan dunia yang penuh dengan fata morgana ini, yang kadang-kadang perjuangannya tidak diindahkan, yang kadang-kadang perjuangannya bahkan diremehkan, yang kadang-kadang perjuangannya tidak dihargai oleh umat, yang namun para ulama ini terus berjuang demi umat ini berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita senantiasa berharap agar kita menjadi seorang muslim, agar kita menjadi seorang mukmin, agar kita menjadi seorang yang muhsin. Apa itu muslim? Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang perkara agama, dimulai dengan perkataan Islam, kemudian iman, dan kemudian ihsan. Inilah 3 komponen baru kita dikatakan sebagai orang yang beragama. Karena innad dina indallahil Islam, hanya saja agama di sisi Allah itu adalah Islam. Maka 3 komponen ini harus menyatu pada diri kita. Kita berislam artinya melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Artinya sebagai seorang muslim kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat sembari kita meninggalkan segala bentuk maksiat, yakni pubut suruh puji'uh tigah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Ini disebut sebagai orang yang muslim. Kemudian seorang yang mukmin. Orang yang mukmin adalah yang senantiasa dia ingat kepada Allah. Segala kehidupannya adalah bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan adalah jalan karena Allah, dia berteman adalah berteman karena Allah, dia bercerai adalah bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ihsan, sebagai seorang muhsin yang mengamalkan ihsan adalah dari segi ketasawufan. Apa itu? Yakni kita berakhlak yang mulia,
berhubungan baik dengan sesama manusia, cinta kepada sesama, menghargai terhadap sesama, tidak sewenang-wenang terhadap sesama. Inilah daripada akhlak tasawuf yang meski ada pada diri kita. Maka Islam, iman dan ihsan itu harus menyatu pada diri kita agar kita menjadi seorang mukmin yang benar, agar kita menjadi seorang mukmin yang baik. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Baiklah, dalam satu ayat Allah telah firmankan tentang perkara orang yang beriman atau seorang yang mukmin. Siapa itu orang yang mukmin? Mari kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Hanya saja orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah. Dalam tafsir Sawi disebutkan bahwa zikirullah itu adalah disampaikan kepadanya peringatan-peringatan Allah. Apa yang telah Allah peringatkan, kerjakan yang benar, kerjakan yang baik, hormati sesama. Ingat bahwa setiap kejahatan tentu akan Allah balas di suatu saat. Setiap perasaan, persangkaan kita kepada makhluknya, setiap apa yang tergetar dalam hati kita terhadap orang lain, apakah timbul rasa benci, apakah timbul rasa curiga, atau timbul rasa iri hati terhadap orang lain, suatu saat Allah akan membalasnya. Dan ini Allah peringatkan. Dan orang yang bergetar hatinya, takut dia akan azab Allah, takut dia mendapat murka Allah, maka dia adalah orang pertama yang disebut dalam ayat ini sebagai orang yang beriman. Jadi kata Allah, wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, apabila disebutkan peringatan-peringatan Allah, apabila disebutkan ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat, bergetar hatinya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan di atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, apakah itu ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an atau ayat qauliyah namanya, ataupun ayat-ayat yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an atau ayat kauniyah namanya, seperti Allah menciptakan gunung, itu menjadi dalil bahwa Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan binatang-binatang kecil sampai kepada semut, sampai yang lebih kecil dari semut, untuk menunjukkan Allah maha teliti, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Dan apabila kita melihat ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tersirat dalam kehidupan kita, maka mereka itu zadathum imana, bertambah iman mereka. Kita lihat kepada diri kita, apakah dengan tersampaikan ayat Allah kepada kita, bertambah iman kita atau makin berkurang iman kita? Apakah bangga dan bahagia kita mendengar ayat Allah atau merasa terancam kita? Maka masing-masing lihat kepada diri sendiri, jangan pernah melihat kepada orang lain. Karena ulama-ulama sufi menyampaikan yang bahwa melihat kepada orang lain itu secara hakikat, melihat kepada diri kita itu adalah secara syariat. Yakin pada diri kita bahwa kita adalah orang yang masih bermaksiat, yang masih mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, maka segera kita bertaubat. Lalu ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat, ingatlah bahwa hakikatnya semuanya adalah telah Allah tulis. Semuanya telah Allah tetapkan jalan kehidupan masing-masing. Maka oleh karenanya segeralah kita memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan pernah terbayang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan orang lain.
Dakwah perlu, mengajak kepada kebenaran itu memang wajib, tetapi menyalah-nyalahkan orang lain, menganggap orang lain rendah daripada kita lebih tinggi adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Hadirin yang berbahagia. Kemudian sebagai penutup ayatnya Allah berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah. Dia berusaha dalam kehidupannya. Dia berusaha menjadi orang yang punya rezeki yang banyak. Dia berusaha agar menjadi orang yang baik. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa setiap ketetapan adalah semata-mata keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini berlanjut. Mereka-mereka itu yang telah disebutkan itu adalah alladzina yuqimunas salata, adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang. Baru kita jumpai perkara-perkara ini. Tanda-tanda orang beriman ini adalah orang yang mengerjakan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah mereka peroleh, apa-apa rezeki yang telah mereka miliki, yunfiqun, mereka berinfak, bersedekah, menyumbang kepada jalan-jalan Allah, memberikan kepada fakir miskin, untuk pembangunan masjid, membantu pendidikan agama dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang imannya menjadi iman yang baik. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita hadirin yang berbahagia, kita lihat kepada diri kita ukur diri kita hisab diri kita sebelum Allah yang menghisapnya. Kita perhatikan diri kita, sejauh mana kita beribadah kepada Allah, sejauh mana kita cinta kepada Allah, sejauh mana kita telah memahami agama ini, agar Allah menerima kita sebagai hambanya, agar Rasulullah menerima kita sebagai umatnya, yang kelak pada suatu saat di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, maka disitulah kita akan melihat bahwa ternyata diri kita adalah orang yang mendapat redha Allah ataupun tidak. Maka di situ akan kita lihat apakah kita orang yang memperoleh syafaat Rasulullah ataupun tidak. Maka sekali lagi kaum muslimin yang berbahagia, lihatlah kepada diri kita, tutup mata daripada aib-aib orang lain, tutup mata daripada segala kejelekan-kejelekan orang lain, lihat kepada diri kita, perbaiki diri kita, sembari kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Karena surga dan neraka bukan karena amal semata-mata. Surga dan neraka adalah karena redha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mendapat redha Allah, maka tentu Allah akan berikan dia surga. Barang siapa yang Allah murkai, nauzubillah, tentu Allah akan memberikan dia azab yang paling pedih. Hadirin yang berbahagia, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Moga-moga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, hadanallah wa yakum ajma'in. Sekarang mari kita masuk dalam pembacaan doa rukun khutbah. Nanti kalau memang ada yang kurang atau salah, mohon ditegur dan diingatkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء